Perkenalkan, nama saya Dewa Kartika, saya dari keyakinan lain. Saya pada tahun 1997 bertugas di NTT, di Dinas TNI Angkatan Darat. Di situ saya mengenal seorang gadis yang manis, yang ramah. Kalau setiap berangkat ke gereja maupun pulang gereja selalu menyapa saya. Jadi dari situ muncullah kami saling jatuh cinta, kami melanjutkan ke pernikahan. Jadi kami menikah, dan istri saya yang bernama Mas Rorong, mungkin pernah kesaksian juga di Miracle TV, mengikuti keyakinan saya yang dahulu. Setelah kami menikah, situasi hubungan pernikahan kami banyak terjadi perdebatan. Perdebatan mengenai pengajaran keyakinan kami, di mana istri saya selalu menyampaikan bahwa Tuhannya dia itu lebih hebat, lebih berkuasa, lebih membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, terus bisa menghidupkan orang mati, dan rela disalib di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Jadi saya tidak terima, karena kepercayaan saya sebelumnya juga menurut saya bagus. Jadi perdebatan di situ. Jadi KDR, jadi saya membuat satu kekerasan dalam rumah tangga. Saya sering melakukan kekerasan rumah tangga dalam hubungan suami istri dengan istri saya. Saya sering lakukan pemukulan, saya sering melakukan penendangan, menjambakan rambut, malah saya pernah membentukkan kepala istri saya di tembok, merendam kepala istri saya jam tengah malam. Jadi banyak sekali KDRT yang saya buat terhadap istri saya. Tapi anehnya, mungkin saat itu sakit, tapi tidak pernah ada cacat gitu. Tidak ada cacatnya, tidak ada lebam yang pokoknya parah. Semakin saya membuat marah, karena semakin terus istri saya menyampaikan bahwa Tuhannya dia lebih hebat daripada saya, daripada Tuhannya saya sebelumnya. Semakin saya membuat emosi, marah, geram, semakin muncul sifat-sifat asli saya yang pemarah, emosi, geram. Satu ketika, di saat saya melihat istri saya sedang memasak di dapur, sudah menyiapkan wajan yang ada minyaknya dan persiapan untuk menumis, di situ saya melakukan satu tindakan KDRT. Saya menantang Tuhannya istri saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, jika Tuhanmu sakti, saat ini dia pasti akan bisa menyelamatkan. Saya tendang punggung istri saya, tapi yang anehnya, dia kembali ke posisi semula. Dia tidak apa-apa dan dia normal tetap. Yang harapan saya kan istri saya tendang, jatuh ke wajan yang panas itu, mukanya cacat. Tapi ini aneh enggak? Istri saya langsung bilang bahwa itu karena kasih karunia Tuhan saya, dan Tuhan saya akan membalas kamu. Semakin saya emosi. Singkat cerita, terjadi terus pemukulan, dan tapi tetap istri saya tetap ikut saya, karena memang sudah perjanjian kita, ya dia harus ikut saya sebagai seorang suami, karena saya kepala rumah tangga, dan ikut saya. Jalan waktu terus pemukulan. Pada tahun 2003, tepatnya bulan Agustus, bulan 4 sebelumnya, saya mendapat tugas untuk berangkat ke operasi militer di Nanggro Aceh Darussalam. Jadi tempat saya pelatihan itu dekat dengan rumah mertua saya. Jadi saya berangkat, saya latihan di sana. Jadi saya seringlah saya ke rumah mertua saya, makan, mandi di situ, baru ke tempat latihan. Jadi sebelum mau berangkat, saya penugasan, saya, mertua saya, istri saya, kakak ipar saya duduk, kita dalam berdoa untuk meminta penuntunan dari Tuhan Yesus sebelum saya berangkat
ke Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi anehnya saya terima, mau ikut gitu. Saya ikut duduk di situ. Mungkin sudah rencana Tuhan Yesus sendiri. Karena saya menantang Tuhan Yesus, saya bilang saktinya Tuhan Yesus sampai di mana. Di situ di saat berdoa tersebut terjadi saya manifestasi. Cengkraman tangan saya luar biasa. Saya terputar keliling itu, keliling ruangan itu. Di situ di bawah alam sadar saya manifestasi bahwa saya dihadapkan di satu tempat yang sangat luas sekali. Tapi tiba-tiba itu tanah itu terbelah menjadi dua. Dalam tanah itu keluar api yang begitu tinggi. Seketika juga saat itu juga ada bayangan yang sangat hitam, legam, gelap. Dia mencoba mendorong saya untuk masuk ke dalam jurang api yang sangat dalam dan panas itu. Tapi itu satu ketika di saat yang bersamaan juga ada cahaya yang sangat putih yang datang menahan saya untuk tidak jatuh ke dalam api tersebut, dalam jurang api yang dalam itu. Dan itu suara cahaya putih yang bersinar putih sekali itu mengeluarkan suara 3 kali. Bertobatlah anakku, pulanglah anakku dan bertobatlah. Pulanglah anakku, bertobatlah. Pulanglah anakku, bertobat. Saya sadar, di situ saya sadar, terus mertua saya memberikan saya minum. Setelah minuman itu didoakan, saya langsung berbicara setelah saya minum, saya mau dibaptis. Jadi, mertua saya, istri saya, kakak ipar saya kaget semua. Apa betulan ini, Pak Dew? Ngomong begini, karena sebelumnya kan saya sangat anti dan menentang. Saya bilang lagi, saya betul, saya mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Jadi karena mungkin belum percaya waktu itu, ditanya lagi ke saya oleh istri saya, sama kakak ipar saya, sama mertua saya. Saya bilang, saya yakin, saya mau ditebus, mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Jadi 1 minggu sebelum saya berangkat ke Aceh, saya, istri saya, dan keluarganya, kami dibaptis Islam di Kupang. Dan saya diberi nama baptisan Immanuel. Setelah itu kami kembali dan saya persiapan berangkat. Pada bulan yang sama, Agustus tahun 2003, saya berangkat sampai di pelabuhan. Saya cuma dibekali sama istri dan mertua saya Alkitab Perjanjian Baru yang kecil. Itu disuruh saya taruh di saku baju dinas saya. Tapi yang bikin saya kagum istri saya nggak nangis saya berangkat. Padahal sekeliling saya satu tim kami berangkat, istrinya pada nangis karena waktu itu memang lagi panas-panasnya Aceh, lagi daerah operasi militer. Tapi istri saya enggak. Istri saya adalah berkata, Tuhan Yesus pasti akan membawa suami saya pulang dalam keadaan utuh, tidak kekurangan satu apa. Situ kagum saya. Jadi ketika kami berangkat sampai di Nanggroe Aceh Darussalam, ternyata sampai di situ kami tidak diterima langsung masuk ke Aceh. Tapi kami harus melewati daerah Brastagi. Brastagi itu Medan. Dari Brastagi masuk ke Aceh Selatan, Aceh Singkil, sampai di Banda Aceh. Itu pun kami harus malam, karena batalion kami yang ada di daerah timur itu tidak boleh masuk, karena semenjak kejadian Timur Merdeka. Masuk, singkat cerita, sampai di sana kami penugasan. Banyak hal yang Tuhan Yesus kasih kepada saya, bagaimana terjadi kontak tembak, segala macam. Kalau saya rangkum kejadian yang ada selama penugasan saya 1 tahun 4 bulan di Aceh itu, ada 4 kejadian yang sangat luar biasa, yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika, di mana maut yang hampir mengambil nyawa saya. Ini kejadian pertama, hari Minggu. Biasa saya sebagai dan tim, saya membawahi 12 pasukan, 12 orang. Kita hari Minggu, kita dari hutan, kita rencana mau nelpon ke keluarga kita masing-masing.
Situ mungkin karena saya belum tahu berdoa apa, jadi saya tidak berdoa hari Minggu. Malah saya hari Minggu sama teman-teman anak buah saya itu berangkat ke kota untuk saya nelpon via telepon telepon biasa itu. Kita memakai mobilnya masyarakat, mobil dump truck itu. Berjalanlah kita di lereng kelapa sawit, karena di situ kelapa sawit banyak. Dalam perjalanan tanpa kita duga, 3 penjuru mengarah tembakan dari GAM. Kiri kanan sama lereng atas, karena kami berada di bawah, piringan bawah, belakang, piringan samping. Itu bunyi tembakan, pokoknya kami sudah diserang, diselimuti 3 arah penjuru. Ada satu peluru yang kalau menurut secara logika tidak mungkin dia akan meleset. Dia bisa melewati saya dan mengenai supir. Itu satu. Depan mata saya pas, saya ngelihat. Lewat depan saya, supir saya yang kena. Sampai supir saya meninggal di tempat. Supir itu supir umum, bukan karena dia yang punya mobil. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Di saat kami sudah diserang, satu pun anggota saya belum ada yang tidak kena. Walaupun cuma mungkin luka ya, ada kena tangannya, kakinya kena peluru. Tapi tidak ada yang meninggal. Itu luar biasa. Dan luar biasanya lagi, Tuhan Yesus itu ada saja bantuan, entah kami dari mana. Padahal kami tidak sempat memberitahukan pada kelompok lain, tim lain, bahwa kami diserang. Kami lagi kontak tembak. Cuma kami memberitahu di radio, kami lagi kontak tembak. Dengan posisi di bawah tekanan. Gitu. Dan bantuan, dan kami bisa terbebas 12 orang. Itu satu mujizat Tuhan terhadap hidup saya. Yang kedua, sama juga kami dalam patroli, karena saya sama tim saya jarang kami ke kota. Jadi selama 1 tahun 4 bulan itu, hidupan kami cuma di hutan saja. Keluar masuk kampung, keluar masuk kampung, hutan, masuk hutan, kampung gitu. Kita lagi patroli, tengah jalan kita ketemu lagi dengan, hampir setiap saat bisa kita ketemu dengan GAM, kotak tembak. Tapi ini lebih. Jadi personil saya 12 ngelawan sekitar hampir 1 peleton. Kalau 1 peleton itu sekitar 45 orang, dengan saya 12 orang. Sangat jauh timpang. Dengan persenjataan yang sangat modern, karena mereka memakai senjata yang dari luar negeri. Jadi timpang. Jadi kami bertahan. Ini satu mujizat lagi dari Tuhan Yesus. 1 inci di atas kepala saya, 1 inci. Kalau secara logika saya sudah tidak ada hidup di dunia ini sebenarnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus menyelamatkan saya, 1 inci di atas kepala saya. Saya bisa melihat itu bekas proyektil pelurunya itu ada di pohon sawit yang ada di belakang. Luar biasa Tuhan Yesus mau saya itu. Jadi di saat itu saya mungkin cuma bisa terima kasih Tuhan dalam hati saya, karena masih lagi kontaknya. Di saat itu juga tapi memang kena satu anggota saya meninggal, kami bisa membawa pulang. Bersyukur sekali kami masih bisa membawa pulang itu, membawa ke Bali mayat jenazah teman saya. Satu kena anak buah saya. Itu yang kedua. Yang sangat paling yang saya terima kasih sama Tuhan Yesus, kejadian kami sudah selesai penugasan, kami purna tugas. Kami selesai penugasan tanggal 23 Desember 2004. Kami persiapan berangkat pulang kembali ke Kupang. Kami berada di sebuah pelabuhan di daerah Aceh Jaya. Setelah itu kami persiapan upacara. 25 kami sempat melaksanakan Natalan di daerah Banda Aceh. 25 sore kami kembali, 26 kami persiapan purna tugas dan akan dilepas oleh Pangdam Iskandar Muda. Disitulah pagi-pagi jam 6 kami persiapan, setelah dibersih sudah selesai, tinggal kami berangkat, tinggal dilepas sama Pangdam Iskandar Muda, dan kami akan menunggu kapal perang untuk datang menjemput kami yang dari Medan. Jam
8 kurang 15 terjadi gempa berkekuatan 8, itu sangat terasa sekali bagi goncangan luar biasa. Kami tidak memikirkan bahwa itu akan terjadi hal yang lebih besar lagi. Kami pikir karena di Kupang sering kejadian gempa, udah biasa. Gempa yang kedua kali, dengan mata dan kepala saya sendiri ngelihat 1 kilo air itu menyurut di pelabuhan. Ikan-ikan besar kelihatan. Masyarakat mengambil turun di pelabuhan ikan. Kami melihat. Guncangan yang ketiga, air yang begitu dahsyat naik. Sebelumnya itu ada satu, mungkin ini warning gitu ya, warning dari Tuhan lewat seseorang. Dia menyampaikan, tempat kamu bukan sini. Itu pada kami semua, tempat kamu bukan di sini, pergilah dari sini. Setelah orang itu hilang, jadi kami pikir biasa saja. Setelah kejadian air naik 1 gulungan itu, puji Tuhan Yesus menolong saya pergi, saya lari dari pelabuhan menuju gunung itu sekitar 5 kiloan. 5 kiloan, saya melepas semua perlengkapan, termasuk mungkin Alkitab itu juga saya tidak tahu di mana. Saya lari sekuat tenaga. Tapi di saat saya lari tersebut masih sempat saya melihat anak kecil. Tapi hati saya bilang, bawa anak ini, bawa. Kita gendong anak kecil ini. Saya lari sampai di atas gunung itu. Jadi sampai di gunung itu saya lepas karena saya sudah gemetar. Saya tidak tahu ini apa artinya, kok bisa ada gulungan besar. Ternyata itu tsunami. Itulah satu mujizat Tuhan dan saya selamat. Teman-teman saya ada 6 orang yang kena tsunami, dia masih melihat ke belakang, melihat apa yang dia bawa. Kalau dibilang materi, banyak materi kami tinggal, termasuk. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan melihat ke belakang. Jadi setelah itu kami selamat sampai di sana. Lagi-lagi mujizat Tuhan. Di saat itu kejadian kami bisa bersama-sama dengan GAM di situ. Kami bawa senjata, GAM bawa senjata. Tapi kami dengan mereka, dengan GAM tidak sama sekali saling untuk membunuh. Karena kami merasa, buat apa lagi kami membunuh? Kami sudah makan, kami tidak ada makanan, mayat bergelimpangan. Jadi 3 hari saya makan dengan cuma air yang bekas dari toko-toko yang sudah hancur. Minum air saja. Kami pikir, dan saya berpikir juga, saya tidak akan kembali ke Kupang, ketemu sama istri dan anak saya. Karena pelabuhan hancur. Dan kami tidak dapat informasi, terputus komunikasi. Jadi kapal perang yang menuju dari Medan menuju kami itu tidak tahu apakah dia atau datang atau tidak. 3 hari berjalan, kami berdoa dan puji Tuhan. Dan dionya juga seorang pendeta, Bapak. Seorang Kristen, bukan pendeta, maaf. Seorang pendeta, seorang beragama Kristen, dia selalu berdoa buat kita dan mengajak kita untuk berdoa. Walaupun saya tidak tahu berdoa waktu itu karena baru saya mengenal Tuhan Yesus. Dia selalu berdoa bahwa kita akan kembali. Dengan izin Tuhan Yesus Kristus, itu yang saya ingat. Benar, tanggal 29, kapal dari Medan Belawan datang. Mereka bilang, kami juga tidak tahu apakah kami bisa nyampe di Aceh Jaya. Ternyata kami bisa nyampe. Dan kami harus naik lewat kapal tongkang, nyampe ke tengah karena tidak bisa sandar, tapi naik semua, kami berangkat. Di dalam perjalanan kami menuju Kupang juga kami selalu berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terbatas buat saya. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Karena saya belum bisa berdoa. Nyampe di Kupang, hingga cerita, ternyata ikut Tuhan itu tidak segampang yang saya lihat. Mujizat terjadi, saya diselamatkan. Ternyata tidak segampang itu. Tadi perhadapkan satu masalah. Saya bulan 2 saya nyampe di Kupang, bulan 3 saya diperhadapkan dengan sidang. Sidang dengan keputusan akhir yang sangat tidak menyenangkan buat saya harus dikeluarkan secara militer. Orang-orang yang ada di batalion saya tidak pernah mau membantu, walaupun dengan saya sudah
membela negara dengan segala macam. Jadi saya dihukum 1 tahun 4 bulan. Saya di penjara dari POM di Kupang sampai di POM di pusat. POM di pusat Kupang. Terus dibawa saya karena sudah surat pemecatan, saya dibawa ke lapas umum di Bengkulu. Tapi kembali istri saya menguatkan, jika memang ini jalan Tuhan, kita terima. Istri saya selalu menguatkan. Dalam masa hukuman saya di lapas umum, lapas Bengkulu Kupang, terjadi lagi mujizat, banyak terjadi mujizat buat saya. Selama saya 1 tahun 4 bulan, muka saya hancur, borok gitu. Tapi istri saya datang menjenguk, dia membawakan minyak lantai ya, minyak goreng itu. Dengan berdoa saja, muka saya sembuh, kembali normal. Begitu juga karena di sana airnya kapur, jadi saya kencing tidak bisa. Sakitnya minta ampun, kencing tidak bisa. Sampai 2 hari saya tidak bisa kencing. Ginjal saya kena. Jadi darah keluar dari tempat saya untuk kencing, darah yang keluar. Sakitnya minta ampun. Tapi istri saya datang dan berdoa. Puji Tuhan, sampai dibawa ke rumah sakit. Setelah itu sembuh, dibalikkan lagi saya. Cuma sampai di rumah sakit saja. Istri saya berdoa sampai sana, berdoa saja. Sembuh, dia normal langsung habis itu. Saya buang airnya langsung normal. Itulah mujizat Tuhan di saat saya di penjara 1 tahun 4 bulan. Tapi ternyata dengan kejadian itu timbul kepahitan di dalam tubuh diri saya. Ketidakpercayaan sama Tuhan Yesus. Saya selalu bilang, mana Tuhan Yesus? Mana Tuhan yang mau menolong saya? Saya sudah diselamatkan, saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya sudah mau mengikutkan. Tapi kenapa dia harus pergi? Saya kepahitan. Itu berjalan waktu. Malah setelah saya keluar dari penjara, saya ke Bali. 2006 saya ke Bali. Dan saya ke Lombok. Istri saya datang, saya cari pekerjaan baru. Saya dapat pekerjaan baru. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Lebih lagi malah. Ini bukan ke istri saya saja, tapi kepada anak saya. Banyak kekerasan lagi terjadi. Jadi hari demi hari kekerasan, tahun demi bulan demi kepahitan terus dalam tubuh diri saya bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil terhadap saya. Coba Tuhan menangkan saya dalam kasus itu. Tidak mungkin saya harus begini. Berjalan waktu, kami ngontrak, tidak punya rumah, kami bergumul untuk, walaupun saya kepahitan, tapi istri saya selalu menyampaikan kita bergumul, bersyukur saja. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kadang saya masih membantah, saya keras kepala bahwa tidak, saya tidak mau gereja. Saya tidak mau gereja, berapa tahun saya tidak gereja. Jika tidak terus itu kejadian KDRT kepada anak saya, sampai anak saya yang ketiga lahir. KDRT terus berjalan. Sampai yang kecil itu masih sempat mengalami KDRT. Anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berjalan waktu terus, sampai pada tahun Corona muncul, 2021. Di situ Tuhan mengubahkan itu. Pada bulan Maret, saya positif Corona. Saya harus dirawat, tapi saya tidak mau dirawat di hotel. Saya harus bilang ke tempat saya kerja, saya mau dirawat di rumah. Di situ istri saya yang saya aniaya, anak-anak saya yang sering aniaya. Ternyata mereka yang mau dekat dengan saya, yang mau dekat dengan saya, dengan mendoakan saya, mau merawat saya. Mereka dekat. Malah teman-teman yang seiman dengan saya, yang di gereja saya, tidak peduli. Takut mereka karena corona. Jadi di situ Tuhan mengubahkan saya bahwa
dengan doa anak dan istri saya. Tuhan Yesus mengizinkan ini terjadi untuk mengubah hidup saya, untuk mengubah karakter saya. Agar tidak lagi saya emosi, tidak lagi saya temperamen tinggi, tidak lagi saya menggerutu, tidak lagi saya untuk menyalahkan Tuhan. Di situ setelah saya bulan Maret, April, Mei, 3 bulan saya mengalami corona, saya sembuh. Tes terakhir swab saya bilang saya negatif. Jadi di situ Tuhan mengubahkan hidup saya. Jadi saya diajarkan sama berdoa. Saya bisa bersama istri saya bisa membuka mesbah doa berkeluarga, sekeluarga. Saya rajin ke gereja karena Tuhan sudah mengubah hidup diri saya. Bahwa saya tidak perlu harus menyaksikan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus saya, sudah menyelamatkan hidup saya. Jadi saya hanya cuma bersyukur bahwa Tuhan begitu baik terhadap saya. Dengan Tuhan sudah memberikan saya proses hidup, saya kena corona ini yang cuma keluarga saya saja yang mau menerima saya. Jadi Tuhan mengubahkan kami. Puji Tuhan, saya walaupun lewat anak saya yang pertama, saya mendapatkan KPR BTN. Walaupun dengan KPR subsidi, tapi kami bersyukur. 20 tahun penantian kami untuk kami memiliki rumah, tidak kami menumpang di pengontrak orang yang rumah tidak layak. Kami di situ pemulihan terjadi, walaupun kekurangan kami untuk gaji saya kekurangan, tapi Tuhan memberikan selalu hari demi hari berkat jasmani dan rohani. Tuhan lalu mengajarkan saya lewat istri saya dan anak-anak saya bahwa buka mesbah keluarga, bersyukur, cari dulu kerajaan Allah, pakai semua akan hidup. Di mana sebelumnya saya tidak begitu, jadi saya ingin instan. Bahwa saya sudah mengenal Tuhan, saya harus mendapat pertolongan. Di situ tidak. Jadi baru saya ngerti dan sadar bahwa rancangan Tuhan terhadap hidup saya itu indah. Jadi saya mengerti bahwa apa yang mau terhadap Tuhan, saya diproses walaupun bertahun-tahun, tapi proses itu indah bagi saya. Nah terakhir saya kejadian juga setelah saya kena corona itu sembuh, satu lagi iblis yang mencobai saya. Jadi saya di punggung belakang saya ini ketikam begitu, ditusuk seperti ilmu gaib gitulah ya modelnya. Ada yang lempar hitam gitu, ngelempar ilmu gitu, kena di punggung saya belakang, saya jatuh. Itu sudah tinggal tinggal sedikit lah sudah selesai saya. Tapi itu kembali lagi. Itu napas saya sudah satu-satu sudah yang tidak bisa, pokoknya tidak bisa sama sekali napas saya sudah kalau memang waktunya Tuhan mungkin belum waktunya Tuhan. Jadi istri saya datang, anak saya datang yang paling kecil didoakan saya dengan kasihnya, dia berdoa buat saya sembuh normal, saya bernapas normal kembali, saya bisa bernapas dengan lega. Dan itu yang ngirim saya mungkin gaib gitu ya di sini itu tidak ada lagi. Itu salah satu lagi bukti bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Walaupun proses panjang ini, Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Saya yang kadang meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi itu kesaksian saya. Jadi setelah saya mengetahui proses Tuhan Yesus terhadap hidup saya sadar. Jikalau dulu waktu sidang itu saya dimenangkan dan saya tetap jadi militer, sekarang mungkin pangkat saya sudah tinggi. Mungkin saya sombong terhadap keluarga saya, terhadap anak istri saya. Tapi disinilah Tuhan merendahkan saya, untuk saya lebih sayang pada Tuhan Yesus, untuk lebih menerima Tuhan Yesus, bukan karena untuk menerima mujizat, tapi untuk bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dan lebih sayang pada keluarga saya.
Jadi mungkin Tuhan mengajarkan pada saya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, untuk lebih menyayangi keluarga saya, agar apa ya, dengan apa yang Tuhan Yesus telah berikan pada saya bersyukur bahwa inilah rencana Tuhan. Mungkin itu kesaksian saya.